Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Eh, Kita kembali lagi bertemu di video kali ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk submit jurnal Farmasi Indonesia, Universitas Setiabudi. Dan mungkin saja ini bisa digunakan juga untuk kita nanti kalau mau submit di jurnal yang lain dari sistem OJS. Oke, yang pertama adalah ya kita buka dulu alamat jurnalnya ya. Kalau di Jurnal Farmasi Indonesia alamatnya adalah ejournal.setiabudi.ac.id ya. Oke, kemudian kita buka yang Jurnal Farmasi Indonesia. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini ya di bagian home-nya. Nah, sebelum kita submit ya, kita harus tahu dulu bagaimana sih jurnal tersebut ya. Bagaimana sih Jurnal Farmasi Indonesia itu. Ya, kita bisa lihat di masing-masing menunya ini, kita bisa buka dulu satu persatu, kita pelajari dulu. Ya, jadi ini di home ya, ini ada terbitannya ya, edisi terbaru ya. Ini ada naskah-naskahnya, kita bisa download, kita bisa baca di sini ya. Kemudian ada juga yang ini ya. Oh, ini terbitan edisi 18.1 ya, yang terbaru ya. Ini ya, kemudian arsip ya, ini ya arsip-arsip jurnal yang sudah terbit ya, 18.1, 17.2 dan seterusnya ya, sampai terbitan yang dari yang pertama sampai yang terbaru ada juga. Ya, kemudian ini tim editorialnya ya, siapa saja yang terlibat di dalam penerbitan jurnal ini ya, tim editornya siapa saja. Tuh, ya, ada di sini ya. Lalu ada fokus and scope-nya ya. Jadi kita lihat dulu JFI ini fokus dan scope-nya di mana ya. Nanti kita sesuaikan apakah manuskrip kita ini masuk di dalam scope-nya atau tidak. Tuh, ya. Oke, kemudian selanjutnya ada author guideline ya. Nah, ini yang penting ya, author guideline-nya. Nah, bagaimana cara submit-nya begitu. Ya, di sini sudah ada bagaimana cara submit-nya ya. Yang pertama harus melewati OJS ya setiap artikelnya. Kemudian di sini dibebankan biaya submit 100.000 ya. Jadi harus dibayarkan dulu ya. Jadi setelah kita submit nanti dibayarkan dulu, kemudian mengisi link di JFI ini ya. Coba kita buka untuk linknya. Jadi kita melakukan pembayaran dan mengisi linknya. Nanti ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bukti pembayaran ya, atau kwitansi ya. Jadi ini mengisi dulu nama, email, username yang ada di JFI ya, kemudian pembayarannya berapa, tanggal berapa, dan upload bukti pembayaran. Ya, nanti secara otomatis akan mendapatkan kwitansi. Tuh. Ya. Oke, kemudian nanti kalau artikel sudah layak untuk dipublish, akan dibebankan biaya publish sebesar 250.000 ya. Ini nanti ketika kita sudah selesai tahap review dan akan dihubungi oleh editor. Oke, kemudian panduan penulisannya ya, yang pertama nanti kita harus registrasi dulu di sini ya, dan nanti login ya. Di sini kemudian upload manuskripnya. Nah, di sini yang penting adalah bagaimana cara penulisannya ya. Setiap jurnal itu pasti punya stylenya masing-masing ya. Jadi ketika kita mau mensubmit sebuah jurnal, kita harus tahu dulu bagaimana style penulisan di jurnal tersebut. Nah, di sini ada panduan untuk penulisannya, jadi silahkan dipahami dulu ya.
Ya, dipahami dulu untuk teknis penulisannya. Ya. Dan kita bisa membuka membuka template-nya ya di sini ada template-nya. Ya, kita bisa buat, bisa lihat ya template baru CFI 2020 ya, ini yang terbaru. Oke ya, ini jadi kita bisa menggunakan template ini. Jadi tolong disesuaikan fontnya, spasinya, gitu ya. Kemudian urutan-urutan penulisannya mulai dari pendahuluan, metode, hasil, bagaimana bentuk tabelnya, ya, bagaimana gambarnya, ya, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini kita mengikuti Vancouver dengan menuliskan nomor ya, citasinya pakai nomor. Oke, ini adalah author guideline-nya ya. Kemudian untuk submission-nya ya, ini harus mengisi checklist-nya dulu gitu ya. Dan di sini ada author guideline lagi ya. Oke, ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya, untuk author guideline-nya gitu ya. Kemudian ini daftar reviewernya, siapa saja yang menjadi reviewer di Jurnal Farmasi Indonesia. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk peer review prosesnya, ya, jadi untuk peer review prosesnya di CFI ini nantinya akan 2 kali review, ya. 2 kali review, jadi naskah yang masuk itu akan nanti masuk ke editor, kemudian editor akan menyerahkan ke reviewer pertama, kemudian nanti reviewer pertama kalau sudah selesai akan dikembalikan ke penulis ya untuk dilakukan perbaikan, kemudian author mengembalikan hasil reviewnya ya, dan selanjutnya akan diserahkan ke reviewer kedua. Itu ya, kemudian setelah itu reviewer kedua sama tahapannya ya, setelah sudah melalui 2 tahapan review baru bisa dilanjutkan ke copy editing dan nanti akan publish ya. Dan di sini harus melalui juga tes similarity ya, pakai Turnitin atau Identicate ya, maksimal 30%. Kemudian ini about the journal ya, jurnalnya ini kita bisa baca ya, terbit setiap bulan Maret dan November dan sudah Sinta 3 gitu. Selanjutnya untuk publication etiknya ya, etika publikasinya ya, ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Jadi pada intinya adalah untuk jurnal yang sudah disubmit di CFI itu tidak diperbolehkan tulisan yang sudah disubmit di jurnal yang lain. Itu ya, sudah terbit maupun dalam proses review. Ya, jadi itu etika untuk kita submit jurnal ya. Jadi satu tahap dulu kalau memang di jurnal ini tidak diterima atau ditolak ya, kita baru submit ke jurnal yang lain. Gitu. Jadi harus mengikuti aturan ya. Dan untuk yang lain kita bisa baca lagi di sini ya. Kemudian ini untuk kontaknya ya, kontaknya bisa melalui email ya. Emailnya cfi.usp@setiabudi.ac.id atau cfiusp@setiabudi.ac.id. Dan ini akan direspon pada hari kerja ya.
Senin sampai Kamis jam 8 sampai 16 itu akan kami respon ya. Selebihnya kami tidak menerima komunikasi melalui media yang lain gitu. Nah, selanjutnya ya yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan kita submit jurnal ke JFE adalah yang pertama kita bikin akun dulu ya, kita bikin akun dulu dengan cara klik register. Kemudian tulis nama ya, misalnya nama lengkap ya, first name, middle name ya. Yang ini ya. Dan last name. Kemudian afiliasinya di mana, misalnya ya, Universitas Setiabudi misalnya. Oke. Kemudian country-nya, ya kita pilih Indonesia. Emailnya, pastikan email kita aktif. Ya, ini saya pakai email. Ya, aktif. Kita buat username, ya kita buat username yang mudah diingat ya. Bisa dari nama kita, bisa dari nama yang lain gitu ya. Ini misalnya, kemudian kita buat password, ya. Passwordnya bebas aja, ya minimal 8 karakter, ya. Dan repeat passwordnya. Kemudian mau jadi reviewer atau tidak ya, kalau iya klik di sini. Ya. Kemudian ditulis review interest-nya tentang apa, ya misalnya farmasi klinik atau manajemen farmasi gitu ya. Manajemen farmasi gitu ya, atau yang lain bisa dituliskan lagi. Farmasi, komunitas klinik, dan seterusnya ya. Kemudian klik I'm not a robot, kemudian register. Ya. Oke, ini bisa disimpan di Google masing-masing ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ya, kita bisa melihat di sini ya, view submission atau make a new submission bisa. Ya, misalnya ini view submission-nya ini kita belum ada gitu ya. Belum ada, kemudian kalau kita mau buat, klik make a new submission. Nah, dan kita tulis ya, di sini kita pilih submission language-nya, misalnya bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita harus baca ya submission requirement-nya. Jadi belum pernah dipublish dan nor is it before another journal for consideration ya. Jadi belum di-review oleh yang lain. Ya, belum disubmit di tempat yang lain. Ya, kita harus klik ya. Ini sebagai pertanggungjawaban kita begitu ya. Kemudian submission-nya pakai filenya Microsoft Word, OpenOffice atau yang lainnya ada di sini ya. Biasanya kita pakai Microsoft Word ya. Kemudian kalau tersedia ada URL for reference have been provided ya, untuk reference-nya ya. Kemudian ini single text ya, ini terus ini ya, the text adherent the stylist and bibliography requirement outline in the author guideline ya. Jadi ini intinya adalah mengikuti semua yang ada di author guideline gitu. Ya. Kemudian di sini kita bisa menuliskan comment for
editor ya. Jadi kita bisa menuliskan ya biasanya ya untuk jurnalnya. Ini misalnya kepada editor CFI gitu ya, saya submit jurnal ini dengan judul apa begitu ya, kemudian ini sudah sesuai dengan scope CFI dan tidak sedang di submit atau belum pernah disubmit di jurnal yang lain gitu ya. Jadi ini komunikasi saja dengan editor ya, bisa dituliskan gitu ya. Oke, kemudian save and continue ya. Oke, nah kemudian di sini kita upload filenya ya, kita upload filenya ya. Ini misalnya di sini kita pilih artikel teks ya. Kemudian kita siapkan dulu. Naskahnya ya, yang akan kita masukkan ke sini gitu ya. Kita ambil, kita drag aja ke sini ya, kita drag filenya ya. Oke. Kemudian continue. Oke, ini langsung aja continue bisa. Oke, dan complete. Ya. Kemudian save and continue. Nah, kemudian kita masukkan metadatanya ya. Kita masukkan di sini judulnya ya. Judulnya apa dalam bahasa Indonesia ya. Judulnya dalam bahasa Indonesia. Kita tulis di sini judul ya, kemudian di sini titelnya, judul dalam bahasa Inggris ya. Ya, apabila ada subtitle silahkan ditulis, kalau tidak tidak. Ya, kemudian abstraknya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris kita copy paste ke sini ya. Abstrak ya, abstraknya apa, dan ini dalam bahasa Inggris. Kemudian kata kunci harus dituliskan secara diketik ya, jadi tidak di copy paste gitu ya. Misalnya ini kata satu ya, spasi enter, kemudian kunci ya, kata kuncinya ya. Kalau kita mau hapus bisa dihapus ini ya, kunci ya. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya juga ditulis ya, enter, dan berikutnya. Kemudian reference-nya ya. Reference-nya itu daftar pustakanya ya, kita copy paste di sini. Oke, ini masih merah ya, artinya masih ada Oke, lalu save and continue. Ya. Kemudian finish submission dan oke. Kita tunggu sampai finish submission. Oke, kemudian sudah submission complete ya, sudah complete, sudah selesai proses submission kita. Kemudian kita bisa
melihat submission kita atau kita kembali ke dashboard ya. Jadi ini submission kita. Ya, kita lihat tandanya ini submission ya. Ini kita bisa artinya kita sudah mensubmit jurnal kita ya. Ini kita bisa lihat view dan kita nanti kalau apabila ada diskusi dengan editor itu kita bisa lihat di sini. Gitu. Ya. Kalau kita mau submit jurnal yang lain, kita klik new submission. Ya, dengan cara yang sama. Ya. Kemudian ini kita tunggu ya, nanti di sini kalau sudah melalui proses review, di sini akan berganti menjadi review gitu ya, artinya kita harus memperbaiki jurnal hasil review dari reviewer begitu. Kita upload lagi di situ. Ya. Kita bisa klik view submission ya ini. Ya, ini submission kita. Nanti apabila ada review akan terlihat di sini. Dan kita harus sering-sering membuka websitenya ya supaya kita bisa tahu perkembangan jurnalnya. Nah, kemudian setelah kita submit ini, kita jangan lupa tadi ya kita membayar biaya submisi sejumlah 100.000 ya, dan mengupload bukti bayarnya ke link tadi ya, link yang ada, dan setelah proses pembayaran naskah baru akan bisa diproses lebih lanjut, baru bisa masuk ke tahapan review ya, dan diikuti proses reviewnya ya. Apabila komunikasinya terjalin cepat ya, artinya responnya cepat dari author dan dari reviewer, ya, proses ini akan berjalan kurang lebih 6 bulan ya, atau bahkan bisa kurang ya apabila komunikasi aktif dari author maupun dari reviewer gitu. Ya, jadi misalnya kita submit bulan Oktober ya bisa saja kita terbitkan di bulan Maret gitu. Mungkin itu saja penjelasan untuk bagaimana cara submisi di Jurnal Farmasi Indonesia. Semoga memberi manfaat dan semakin banyak submit ke JFI. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.